Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa baru UNY tahun 2020, kelompok 6. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya Abdullah Taman, di UNY sebagai dosen di Fakultas Ekonomi. Kemudian diberi amanah oleh pimpinan untuk mengemban Satuan Pengawas Internal. Jadi kalau dalam lembaga itu ada pengawasnya, nah kami sebagai ketuanya, saya sebagai ketua Satuan Pengawas Internal. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan saya hormati, pertama atas nama pribadi dan saya selaku lembaga atau pihak dari UNY mengaturkan atau mengucapkan selamat kepada Mas dan Mbak semua yang sudah berhasil melewati testing, melewati ujian, melewati saringan yang dilakukan oleh UNY untuk menjadi mahasiswa di Universitas Kependidikan nomor 1 di Indonesia. UNY itu dibandingkan dengan Universitas Kependidikan yang lain nomor 1. Jadi Mas dan Mbak semua sudah betul mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari insight di lembaga ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pilihan Anda sesuai dengan yang Anda harapkan. Insya Allah UNY akan bekerja sekuat kemampuan, sekuat tenaga untuk membentuk akademik Anda dan non-akademik Anda. UNY itu tidak hanya memikirkan sisi akademik, tetapi juga memikirkan sisi non-akademik. Jadi lagi selamat kepada Mas dan Mbak semua sudah diterima sebagai mahasiswa di sini. Yang berikutnya, ini kelompok 6 untuk pembinaan soft skill dengan tema growth mindset dan pengembangan karir di era abad 21. Kalau lihat namanya aja keren gitu ya. Growth mindset. Mindset sudah tahu semua, Mas dan Mbak, ada di materinya itu lengkap gitu ya. Kemudian karir juga saya kira Mbak dan Mas sudah tahu semua. Nah, kami di sini akan menanggapi beberapa pertanyaan dari Mas dan Mbak semua, dari saudara semua. Tentu tidak menjawab semua pertanyaan. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan oleh saudara semua itu sangat banyak. Karena terbatasnya waktu, kami hanya menjawab 5 pertanyaan dari Anda semua. Dan saya lihat secara umum pertanyaannya cukup berbobot dan saya susah untuk menjawabnya. Tapi saya berusaha untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Anda semua. Pertanyaan terpilih yang bagus-bagus tentu ya. Pertanyaan yang pertama adalah kategori profil mindset saya lebih dominan ke fixed mindset. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara mengembangkan keterampilan atau kualitas belajar yang lebih baik di era abad 21? Pada materi growth mindset sudah ada penjelasan bahwa orang itu dikategorikan menjadi 2. Ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Mindset itu kepercayaan atau sudut pandang bagaimana kita memandang. Kalau sudut pandang kita memandang sesuatu itu jelek, nanti akhirnya ya jelek. Kalau mindset kita baik, nanti akhirnya ya baik. Seperti dalam firman Tuhan, firman Allah. Tuhan tidak mengubah nasib seseorang kecuali orang itu mengubah sendiri. Sebetulnya
Tuhan sudah menggiring kita agar kita berpikiran atau punya mindset growth mindset, bukan fixed mindset. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembangkan keterampilan atau kualitas belajar yang lebih baik di era abad 21. Memang tidak mudah mengubah dari fixed mindset ke growth mindset. Karena Anda semua sudah ditempa oleh pendidikan dari mungkin dari PAUD gitu ya. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Sudah berapa itu? 12 tahun, 15 tahunnya. Dengan pikiran-pikiran yang fixed mindset. Tetapi usia-usia Anda adalah usia di mana Anda bisa membelokkan, membalikkan, mengubah dari yang semula fixed mindset menjadi growth mindset. Caranya gimana? Caranya ya dengan pembiasaan. Pembiasaan gimana, Pak? Habit kalau bahasa kerennya. Habit itu memang tidak, maksudnya begini, Anda itu tidak bisa bangun pagi sebelum subuh kalau kebiasaan Anda biasa bangun jam 6, jam 7. Ya, mulai sekarang harus diubah. Caranya gimana ya? Pakai alarm. Sekarang kan HP sudah banyak untuk mengingatkan kita semua. Smartphone. Diubah. Setlah HP itu supaya berdering ketika sebelum subuh supaya Anda bangun. Sama sebetulnya. Anda juga begitu. Ketika ada sesuatu, ubahlah dari pandangan yang semula fixed asset, ubahlah menjadi growth fixed asset. Fixed mindset menjadi growth mindset. Di dunia ini pasti ada sisi positifnya. Pasti. Maaf ya, bahkan kecelakaan pun itu ada sisi positifnya. Kan kita sering mendengar orang kecelakaan, alhamdulillah kita masih begini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Itu sebenarnya memandang sesuatu dari sisi positifnya. Jangan terus kalau kecelakaan terus waduh begini, waduh mengeluh dan sebagainya. Itu menandakan dia fix mindset. Ubahlah yang seperti itu. Belajar juga begitu. Belajar itu jangan menunggu dari dosen. Anda harus proaktif. Belajar di abad 21 Anda harus proaktif. Saya masih ingat betul dulu waktu saya belajar, itu walaupun belum diberikan perintah dari guru, ketika saya SMP SMA, itu saya kerjakan soal-soal yang ada di buku. Ya akhirnya ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu saya tanyakan. Tapi kalau yang tahu saya kerjakan semua. Jadi harus proaktif. Proaktif. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pada era abad 21 ini, semua orang dituntun adaptif dalam karirnya. Jika semua hal dapat dipelajari oleh seseorang, maka bagaimana cara seseorang tersebut menentukan bidang yang ditekuninya. Salah satu ciri abad 21 itu cepatnya perubahan. Cepatnya perubahan. Saya kebetulan mengalami pemerintahan Pak Presiden Soeharto. Kemudian setelahnya Pak Habibie, Gus Dur, kemudian Ibu Megawati, Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Ketika zamannya Pak Soeharto itu sangat jarang menteri diganti. Sangat jarang. Bahkan seingat saya baru satu. Sekarang ini ketika pemerintahan Pak Jokowi era yang pertama, periode pertama, ganti berapa? 2 atau 3 kali kabinetnya. Memang begitu sekarang ini. Mas dan Mbak, nanti kalau bekerja juga begitu. Dari semula yang direncanakan A, pada waktunya nanti akan bisa berubah, bukan akan
bisa berubah menjadi B. Nah, Mas dan Mbak semua harus bisa beradaptasi dengan seperti ini. Jangan sampai, aduh, oh ganti B ya. Jangan begitu. Harus bisa melakukan penyesuaian, adaptasi, supaya kita bisa survive. Jangan terus, kalau bahasa Jawanya itu ngugemi. Kalau dia megang A terus sementara yang lain sudah B. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Bagaimana cara menentukan yang akan ditekuni? Semua bidang, apapun bidang Anda, entah dari ilmu pasti atau eksakta, ataupun dari ilmu humaniora, ilmu sosial, pasti mengalami perubahan. Pasti mengalami perubahan yang sangat cepat maksud saya. Apalagi di ilmu sosial, sangat cepat. Lebih cepat lagi di ilmu eksakta. Ilmu-ilmu yang sifatnya natural itu sangat cepat perubahannya. Apalagi kalau kita bicara IT. Makanya silakan saudara bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di lingkungan Anda. Yang berikutnya adalah yang ketiga, izinkan saya bertanya, bukankah talenta atau bakat merupakan dasar dari segalanya? Apakah bisa usaha keras tanpa talenta menghasilkan sesuatu yang maksimal? Apakah ada contoh dan kiat-kiatnya? Jangan berpendapat bahwa orang yang berhasil itu dari bakatnya. Tidak. Tidak semua orang berhasil dari bakatnya. Bahkan kebanyakan dari mereka justru belajar. Belajar dari sesuatu yang sebetulnya bukan bakatnya. Sebetulnya bukan dari bakatnya, tetapi dia berhasil di bidang itu. Sangat banyak. Ya. Ini sangat banyak. Saya contohkan misalnya, ya paling gampang ya presiden kita lah. Presiden kita itu kan sebetulnya bakatnya bukan di pemerintahan, bukan di politik. Tapi dia bisa berhasil di situ. Banyak contoh-contoh atau role model di dunia ini yang sebetulnya bukan bakat dia. Bukan bakat dari yang bersangkutan ketika orang itu berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Karena dia punya growth mindset tadi. Kalau saya gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Itu justru tantangan supaya kita bisa belajar lagi, bangun lagi, dan mencoba lagi. Sehingga jalan ke depannya akan lebih mudah dan lebih bisa kita lalui. Jangan sampai terus gagal, wis lah, perjuangan saya hanya segini kok, ya sudah. Jangan begitu, harus diubah. Boleh saya kali ini gagal, tapi saya akan coba lagi. Anda mungkin pernah dengar bahwa Archimedes itu kan berhasil setelah mencoba 1000 kali. Yang 999 kali itu gagal. Makanya dikenang sampai sekarang sebagai hukum Archimedes itu. Kemudian jangan ketika sudah berhasil juga terus sudah cukup berhasil, buat enggak. Harus tingkatkan lagi supaya kita bisa maju dan bisa sukses lebih besar lagi. Yang ketiga itu ya. Yang sekarang yang keempat, bagaimana cara menjadikan kelemahan yang kita miliki menjadi sebuah kelebihan, dan bagaimana cara kita untuk dapat melihat suatu tantangan menjadi sebuah peluang yang harus dikembangkan dan didalami secara lebih mendalam agar bisa berguna bagi masa depan kita yang akan datang. Nah, ini memang tidak mudah ini. Kebanyakan dari kita itu kalau melihat tantangan, kalau bisa menghindar. Kalau ada kesulitan, kalau bisa, jangan ke situ, nanti kita susah. Jangan ke sana, nanti kita keceglong, nanti kita mentok, nanti kita gagal. Nah, kita harus berani mencoba. Mencoba dulu. Tapi ya kalau sudah berkali-kali gagal ya jangan terus mencoba lagi, nanti bisa kacau nanti. Maksudnya kalau sudah berkali-kali gagal, mungkin bukan di situ passion kita ya. Mungkin bukan di situ. Yang berikutnya, yang terakhir atau yang kelima, pertanyaannya begini. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik,
dan kerja keras, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, bagaimana menghadapinya agar kita bisa terus maju dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran. Nah, ini contoh yang baik. Pertanyaan yang baik, bagaimana sudah berusaha, sudah berupaya, sudah kerja keras, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini sering kita alami. Sering kita alami. Mungkin belum menjadi keberuntungan kita. Tapi jangan sampai terus mengurungkan niat kita lagi. Itulah kenapa di agama kita itu diajarkan bahwa yang penting usaha. Hasil itu kan urusan nanti. Urusan proses. Hasil itu kan urusan Tuhan. Yang penting usaha. Usahanya harus dipergiat lagi, diperkeras lagi, dioptimalkan lagi sehingga insya Allah hasil tidak mengkhianati usaha. Usaha terus yang pada akhirnya akan kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang bisa kami sampaikan, tetapi sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin sekali lagi memberi Anda motivasi agar kita tetap menjaga, yang pertama tentu kesehatan. Ya, kesehatan kita harus dijaga. Sekarang bahkan seluruh dunia ya, seluruh dunia sedang dilanda pandemi. Anda harus tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker. Ini saya sendirian, saya nggak pakai masker karena saya sendirian di sini. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak dengan yang lain. Insya Allah kita semua terbebas dari COVID-19 dan wabah-wabah penyakit yang lain. Jadi kesehatan itu nomor satu. Nah, setelah kita sudah sehat, kita berupaya. Sekarang ini Anda sebagai mahasiswa baru harus tetap punya semangat, walaupun pembelajaran saat ini ya pembelajaran secara daring. Anda menerima soft skill juga secara daring. Tapi harus tetap diikuti, tetap diusahakan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti kalau sudah saatnya Anda harus ke kampus, itu juga tetap dijaga semangat untuk belajar. Anda sudah tepat, sekali lagi, Anda sudah tepat memilih UNY untuk belajar, baik secara akademis maupun non-akademis. Non-akademis di UNY sangat banyak, ada yang olahraga, ada yang kesenian, ada yang kepemimpinan, ada yang ilmiah, ada yang bersifat keagamaan juga ada. Silakan Anda ikut itu, tetapi ingat, jangan sampai melupakan tujuan Anda sebagai pembelajar yang baik, sebagai seorang mahasiswa, agar bisa menyenangkan, membahagiakan kedua orang tua Anda. Insya Allah Anda akan lulus di tempat yang tepat dalam waktu yang tidak terlalu lama. UNY itu bisa meraih sarjana dalam waktu 3,5 tahun pun bisa kalau Anda betul-betul giat. Gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.